Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Bincang Sabta SMK 1 Praia Tengah. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak KCD Dikbud Lombok Tengah, Bapak Syarif Hidayatullah SPDT MM. Di sini pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas dalam Bincang Sabta ini adalah terkait dengan tracer study. Kita akan mengupas lebih jauh bagaimana kesiapan sekolah, bagaimana strategi sekolah, bagaimana sekolah bisa mendapatkan data itu. Karena kalau kita melihat tracer study ini adalah bagaimana bentuk dari tanggung jawab sekolah menelusuri tamatannya atau mensurvei alumninya dengan tujuan bahwa apakah pendidikan vokasi ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap penerimaan alumni-alumni untuk bekerja di dunia usaha, dunia industri. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan Bapak KCD Dikbud Lombok Tengah. Yang akan kita bahas adalah tracer study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rias. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa kedatangan tamu ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ceritanya kemarin sudah diklat ini. Iya, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 2 tahun 2003 di BPSDM Provinsi. Ada pengumuman sudah lulus? Masih ada 60 hari ke depan untuk implementasi proyek perubahan, dan salah satu isu atau salah satu judul yang saya angkat masalah tracer study. Alhamdulillah. Jadi sahabat Bincang Sabta, Bapak KCD sedang atau sudah selesai pendidikan atau diklat kemarin, dan yang diangkat adalah terkait dengan tracer study. Maka kita akan bincang, Pak KCD, terkait dengan tracer study. Kalau tadi kita melihat bahwa tracer study ini adalah kata lainnya survei alumni gitu. Betul, ya. Survei alumni dengan tujuan bahwa apakah ada dampak pendidikan vokasi di SMK ini terkait dengan mereka apakah sudah siap kerja atau mereka sudah direkrut kerja oleh dunia usaha, dunia industri. Iya. Bagaimana pandangan Pak KCD terkait tracer study ini? Pengalaman kita terkait dengan penelusuran tamatan selalu kita laksanakan di akhir ya, ketika lulusan atau siswa kita yang SMK ini telah tamat dari suatu lembaga pendidikan. Namun kita akan mencoba dulu melakukannya sebelum mereka tamat. Jadi ada pre-tracer ya, kita lakukan di awal untuk mengetahui minat mereka sebetulnya siswa ini. Apakah mereka akan melanjutkan bekerja atau berwirausaha. Data terkait dengan tracer yang sudah dilakukan oleh Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada 7.041 lulusan SMA SMK yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dari data tersebut ada 531 yang melanjutkan, kemudian 179 bekerja, dan hanya 19 orang yang berwirausaha. Artinya dari data tersebut dengan tracer yang kita lakukan belum optimal. Dari 7.041 bayangkan hanya 179 yang bekerja ya. Jadi mungkin kendalanya adalah banyak faktor, mungkin sosialisasi juga terkait dengan tracer ini, sehingga penting bagi pihak sekolah untuk melakukan pra-tracer. Jadi pra-tracer ini akan mengukur minat dari siswa-siswi kita, apakah mereka mau lanjutin sekolah nggak nih ke perguruan tinggi yang mereka minati, atau mau bekerja langsung dengan kompetensi yang mereka miliki, atau mau berwirausaha sesuai dengan pilihan dari pendidikan vokasi itu sendiri. Mungkin itu gambaran secara umum dulu terkait dengan tracer. Kemudian pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dengan data pre-tracer yang kita lakukan nanti ketika kita bisa melakukan pemetaan terhadap potensi minat bakat dari peserta didik kita. Jadi bagi mereka yang melanjutkan akan kita persiapkan juga, baik itu dengan program bimbingan belajar nanti,
Bahkan kita akan mendatangkan universitas melalui sosialisasi dari kampus-kampus, program-program pendidikan mereka terkait kelanjutan vokasi di tingkat yang lebih tinggi juga banyak. Salah satunya yang ada di Lombok Tengah kan Politeknik Pariwisata Lombok Tengah, ataupun sekolah-sekolah pariwisata lainnya yang sesuai dengan kompetensi anak-anak kita untuk mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dengan bekerja juga kita bisa menjembatani anak-anak kita dengan balai latihan kerja dekat dari sekolah. Depan ini. Jadi BLK sudah ada komunikasi kita, mereka siap melakukan penguatan kompetensi dari peserta didik kita. Bahkan bagi mereka yang ingin beralih kompetensi juga mereka sudah siapkan di BLK, sehingga nanti ketika memasuki dunia kerja mereka siap dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal-hal tersebutlah yang perlu kita lakukan dan komunikasikan dengan pihak sekolah agar anak-anak kita ini ketika memasuki dunia kerja mereka siap kompetensi, jadi profesional dengan kompetensi yang mereka miliki. Mungkin Pak. Iya, terima kasih Pak KCD, tadi menarik ya. Kita pre-tracer study ini yang mungkin saat ini masih belum kita lakukan ya. Belum kita lakukan ini karena memang saat ini mungkin baru 2 tahun yang ini ya tracer study diminta oleh pusat untuk sebagai data, sehingga mungkin awal-awal ini masih dalam bentuk menelusuri saja gitu, tanpa atau belum kita lakukan terkait dengan tracer study tadi itu. Tapi ada kendala mungkin yang perlu kita sikapi bersama itu Pak KJD terkait dengan SDM yang akan melakukan pre-tracer study itu, mungkin SDM-nya akan kita gandeng pihak ketiga ya Pak. Bagaimana itu caranya? Jadi sederhana sebetulnya, kita hanya menggunakan aplikasi Google Form. Jadi dengan aplikasi Google Form ini memang harus anak-anak familiar dulu dengan smartphone yang mereka miliki. Jadi kita akan membuat kuesioner surveinya itu dengan Google Form, yang kemudian linknya kita sebarkan kepada peserta didik kita untuk mengisi link tersebut, mengisi form tersebut. Data pengisian mereka inilah yang kemudian akan masuk ke worksheet kita, nanti kita kontrol ke lembar Excel itu, kita petakan mereka yang mau bekerja, ya, mereka yang mau melanjutkan, mereka yang mau berwirausaha, sehingga data-data yang kita peroleh ini ya termasuk bakat mereka, minat mereka, prestasi mereka, kondisi ekonomi, keuangan mereka tergambar utuh semua dalam form yang kita sebarkan itu. Ini yang menjadi umpan balik ke sekolah. Ini anak-anak ini mau diapain nanti? Jadi selama ini yang kita lakukan tracer tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi hanya di tracer, bagaimana ya? Jadi makanya kita melakukan pre-tracer dulu untuk melihat ini jadi umpan balik ke sekolah. Ini loh anak-anaknya, mereka yang mau melanjutkan, mau disikapi seperti apa. Ini loh yang mereka mau bekerja, ini loh yang mau berwirausaha. Ya, bagi yang melanjutkan kita siapkan. Apakah nanti kita undang universitas untuk melakukan sosialisasi, dan termasuk juga ada program beasiswa dari universitas. Bagi yang melanjutkan ke sekolah khusus juga ada sekolah ikatan dinas. Ada bimbel khususnya juga. Nanti sekolah juga bisa melakukan kerjasama itu, kita jembatani. Bagi mereka yang bekerja, kita hubungkan dengan BLK seperti komitmen dari BLK sendiri untuk siap memberikan penguatan kompetensi ataupun memberikan pelatihan khusus bagi mereka yang ingin beralih kompetensi. Kemudian bagi yang ingin berwirausaha, tentunya ada pendidikan entrepreneurship yang harus kita bekali mereka sehingga mereka siap nanti untuk melakukan wirausaha, termasuk juga mengambil mengundang tokoh-tokoh yang sukses dalam berwirausaha menjadi pencerahan buat anak didik kita. Jadi kita undang seperti itu, Pak. Jadi pas ya, artinya sekarang ini kalau sekolah kita mau maju dalam data tracer study, maka kita harus betul-betul serius menggarap untuk tracer study dengan cara kita melibatkan Google Form di siswa-siswa kita yang akan tamat. Tentu ini adalah langkah yang sangat luar biasa atau suatu terobosan yang luar biasa yang bisa kita lakukan di SMK untuk bisa mendapatkan data awal kemana anak ini, dan bisa kita lakukan sebuah kolaborasi dengan pihak ketiga, pihak kampus kalau ada siswa kita yang mau melanjutkan, terus BLK kalau ada siswa kita yang mau menguji kompetensi lain ya. Terus di samping itu juga kita bisa memetakan bagaimana sebenarnya kondisi alumni kita ke depan melalui
tracer study ini. Sangat luar biasa Pak KCD. Ini sangat memberikan inspirasi kepada kita semua terkait dengan tracer study. Mudah-mudahan kata kunci tadi kita semua SMK Lombok Tengah dan SMK NTB semuanya bisa melaksanakan tracer study sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak KCD Dikbud Lombok Tengah tadi sebagai bentuk atau wujud dari makalah yang diambil dalam diklat kepemimpinan. Yang terakhir satu lagi mungkin statement penting ini Pak Kepala Pak Riyasandi. Ketika tracer study berhasil menjaring alumni sukses, itu menjadi suatu kekuatan modal sosial bagus untuk pengembangan sekolah. Ketika ada alumninya yang sukses bekerja dan itu bisa menarik siswa-siswanya yang lain untuk bekerja mengikuti jejak pendahulunya yang telah sukses dari tracer study itu. Betul sekali. Terima kasih. Sama-sama. Demikian sahabat Sabta dalam acara Bincang Sabta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.